it's me being nostalgic atau iklan zaman dulu itu memang bagus-bagus dan kita jarang lihat sebagus itu sekarang? Sepertinya gue setuju sih. Karena iklan zaman dulu tuh karena lebih otentik deh. Ada genuine-nya gitu kan. Jadi ketika lo bikin, kalian sering ke expose nggak sih sekarang drama Cina? Iya. Drama Cina tuh pada rada vulgar kan? Betul. Oh, iya? Betul. Iya, rada vulgar. Itu kan tapi kan cuma komersial yang push ads gitu kan. Betul. Itu lumayan vulgar tuh. Tapi Setuju tau nggak? Mereka bilang bahwa sekarang baliho is dead. Benar nggak? enggak sih. Enggak ya? TV juga nggak is that. Menurut lo? Menurut gue enggak. Akan Radio- selalu ada marketnya? Soalnya marketnya. Singkat cerita gue pernah kerja di klien yang sama, manusia yang sama gitu ya. Di hari itu dia lagi bad day, gue gak akan masuk untuk jualan sesuatu yang rumit. Gue akan coba untuk ngikutin apa yang dia mau. But then on the other day gue ngeliat, oh ini lagi good day banget buat dia. Gue akan masuk lagi. Gue kalau boleh saran ngasih ide award buat Let's Citra go. Sandiwara, Let's go. gue kalau bisa ada satu award yang top spender. Top spender. Jadi kayak di Holy Wings tuh. Top spender. Nah, itu kan nanti brand akan berlomba-lomba. Pas keluar diumumin, Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Sama gue Vincent. Kali ini kita kedatangan orang periklanan. Periklanan, jago iklan. Jago iklan. Jadi kalau lu kebanyakan nonton iklan nih mungkin kerjanya dia. Kerjanya dia semua. Kita kedatangan, gue harus hafal nama lengkapnya, Devri Dwipa Putra. CCXO dari Densu Indonesia. Iya. Densu ini is a huge marketing Agency ya? agency. Agency. Advertising agency juga ya. Gitu. How big is Densu? Scale-nya lumayan besar karena kita punya beberapa service lainnya dari kreatif, media sampai consumer engagement gitu. Jadi lumayan besar lah. You can imagine kalau misalnya di kreatif doang tuh udah gede, tapi kita bisa punya that service line lagi yang lain gitu. Lu kantor lu terasa terganggu nggak ketika orang ngomong Densu tuh kebanyakan Denny Sumargo? Lumayan sering. Iya. Makanya kalau orang awam gitu yang nggak tahu periklanan pasti Densu, Denny Sumargo. Denny Sumargo ya gitu. Gue berapa kali digituin sih. Iya. And surprisingly ya, nih ya, Densu gue jadi ngomongin Denny Sumargo. Tapi gue admiring dari jauh loh. The way dia transform dirinya dia sekarang jadi sebuah banner marketing yang kreatif banget. Dan iklannya lucu-lucu ya? Lucu banget. Jangan-jangan Densu yang itu kerja sama Densu yang ini? Enggak? Mungkin itu approach aja kali ya. Densu X Densu. Anjir tuh. Densu X Densu. Anjir, brilian gak sih? Ini gue sudah dikontrak. Itu inget ya kalau kalian itu IP-nya ke gue ya. Gue telepon Tirta gitu ya. Nah, gimana sih lu bisa terjerumus ke dunia periklanan tuh? Nggak sengaja sebenarnya. Jadi kalau dulu gue kuliah desain, basic lah, anak-anak sekolah gitu, nggak pengen hitung-hitungan, nggak pengen matematika, gue kayak gambar-gambar aja deh. Ya udah gue masuk sekolah desain. Akhirnya gue sempat bikin satu video klipnya, inilah Gita Gutawa. Hah? Pergi kau ke ujung dunia? Yes. Oh wow, itu lo yang bikin. Jadi kayak one of the scene tuh gue yang gambar. Which one? Adalah yang kayak main si balon udara gitu segala macam lah. Nah, itu gue terlibat dalam produksi itu. Terus one day gue dapet telepon dari one of the biggest company juga waktu itu, Ogilvy, telepon gue buat jadi pegawai infal. Jadi ada kayak semacam art director gitu zaman itu, dia mau lahiran. Infal lah gue gitu kan. Ya udah, situ gue ngobrol sama waktu itu kan ngerjain kan this and that tuh si Arya Dipa gitu. Gue mau mari gitu. Rik, gue mau diajak ke Ogilvy nih gitu. Ngapain lu mikir, lu berangkat lah gitu. Ya udah akhirnya gue berangkat, kerja lah gue di Ogilvy 3 bulan doang. Abis itu gue ngerasa kayak gue pengen coba yang lain. Tapi ternyata jodohnya gue bermuara di Densu dari tahun 2008 itu. Wow. Tapi kejerumus lah gue. Itu nunjukin bahwa sebuah portfolio, lu jadi dipanggil untuk jadi pegawai infal tadi ya, pemain pengganti lah ya. Pemain pengganti 3 bulan. Karena Gita Gutawa itu produk, karena karya lu di Gita Gutawa itu ya? Nggak juga, sebenarnya kayak waktu itu karena emang kebetulan gue udah punya foto waktu gue kuliah. Terus abis itu mereka juga dengar kayak nih anak lagi kerja di this and that satu biro biro desain lah. Akhirnya ya udah gue coba aja untuk sebar Oh. foto gue kemana-mana gitu semuanya. Tapi abis itu nyangkut lah di Ogilvy jadi pegawai infal itu. Jadi kalau orang desain itu naik hajinya tuh kerja di agensi kreatif gitu.
Sebenarnya nggak juga karena beda-beda karena ada beberapa creative agency dia punya design unit sama punya creative unit. Nah, tapi ada juga yang itu jadiin kayak career path gitu. Nah, kira waktu itu karena gue ngerasa ini big company, multinational agency, kayak mungkin kayak Big Four-nya gitu ya kalau di advertising kan. Ya udah akhirnya gue masuk lah ke situ buat experience aja. Gitu. Jadi kalau gue dulu kan satu-satunya media yang kita tonton kan televisi, ya kan. Televisi mau nggak mau kita nonton setiap ada film atau apa pasti banyak iklannya, banyak banget iklan di televisi ya. And somehow, ya ini mungkin anekdotal tapi I really did enjoy nonton iklan tuh. Gue tergantung iklannya. Iya, karena iklan-iklan zaman dulu itu, gue mungkin nostalgic ya, tapi bagus-bagus loh. Kayak Joshua yang jeruk makan jeruk. Nempel banget gitu sampai sekarang. Dakdikder daya. Benar-benar. Pakai hitam siapa takut. Betul. Nah, kan? Pakai hitam. Clear. Iya. Nah, kayak gitu. Kenapa ya? Ini it's me being nostalgic atau iklan zaman dulu itu memang bagus-bagus dan kita jarang lihat sebagus itu sekarang? Sepertinya gue setuju sih. Karena iklan zaman dulu tuh karena lebih otentik deh. Ada genuine-nya gitu kan. Jadi ketika lo bikin, lo emang bener masuk ke human-nya gitu loh. Kayak misalnya lo Dakdikder daya gitu misalnya. Itu kan emang ngomongin soal festivity. Lo emang pengen ngasih promo di situ. Pakai hitam siapa takut itu juga sangat human gitu kan. Lo ngeliat kayak, oh iya gue pakai baju hitam gue takut nih ada ketombe atau apa gitu kan. Something yang kayak gitu. Jadi menurut gue mungkin itu yang agak diluted zaman sekarang. Karena zaman dulu kan media cuma berapa sih? Radio, koran, TV. Sekarang you name it. Ya orang nggak benar-benar masuk ke manusianya tapi mereka udah masuk ke platformnya gitu loh. Itu yang mungkin analisa gembel gue begitu ya. Tapi emang kayaknya orang terlalu banyak multi screen. Mereka masuknya lebih ke platform bukan ke manusianya ya. Karena lebih nempel tuh emang manusia. Ketika lu masukin ke solusinya problem manusia gitu. Ya kan, gitu sih. Jadi gue itu yang bikin lu nempel semua sama tuh iklan-iklan gitu, jargon-jargon gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalian dari point of view-nya pekerja industri gitu ya, pekerja industri kreatif, periklanan, itu sebenarnya hanya mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman di mana platformnya udah beda dari yang dulu gitu ya. Jadi kita juga mesti tetap kayak adaptasi lah sama keadaan zaman gitu kan. Let's say kayak platformnya berkembang. Let's say contoh ya. Siapa yang nyangka YouTube bisa dimonetize gitu. Waktu itu ya kan, nggak ada yang nyangka gitu. Makanya youtuber tiba-tiba mereka cabut dari YouTube karena udah mainstream nih. Dulu gue enak nih, YouTube tuh sangat idealis gitu kan ya. Dari AdSense maksudnya? Iya misalnya, itu kan bisa dimonetize dan bukan cuma AdSense akhirnya jadi kayak buat masuk ke brand-brand komersial yang bisa berdagang di situ. Iya kan, placement segala macam. Nah akhirnya orang tuh fokusnya di sana gitu, berkembang gitu kan. Tapi itu kan nggak ada yang pernah duga kan sebenarnya. Spotify let's say. Gitu kan, Spotify juga tiba-tiba dari platform musik lu ada iklan dan hidupnya dari iklan gitu kan. Contoh kita ke Indomaret gitu, lu lagi belanja tiba-tiba denger lagu misalnya Sembilan Nyawa itu ya. Terus tiba-tiba ada iklan jebret masuk gitu ngomongin soal produk lain gitu. Oke. Nah sebagai orang yang bekerja di industri periklanan, apa sih major shifting yang lu observe dari orang mengkonsumsi iklan dari zaman dulu? Yang paling major shiftnya adalah dari TV ke digital gitu. Dari yang komunal ke personal gitu. Komunal tuh gimana maksudnya? Ya lo nonton bola rame-rame dulu kan. Lu bikin nobar tuh seru banget rame gitu. Nonton TV dulu di tempatnya Pak Lurah doang, Pak RT doang. Lo ngalamin itu nggak? Bener. Cari orang yang punya parabol nggak? Tahu tuh. Kita sama ya. Sama kita. Nah, tapi zaman sekarang lu bikin acara nobar. Kalau lu emang gak fanatik banget sebuah klub bola gitu, lu gak akan berangkat. Karena lu nonton di rumah sambil tidur. Di handphone lo. Sangat personal kan. Jadi orang multi screen itu sangat merubah, shiftnya tuh sangat berubah di daerah situ sebenarnya. Di platform, di media, di channel gitu sebenarnya. Gitu sih. Itu yang paling signifikan. Tapi maksud gue gimana itu mengubah cara kita beriklan maksudnya? Sangat berubah. Karena misalnya tadinya, contoh, dulu gue pertama kerja tuh 2008. Semua media konvensional. Radio, print ad, koran gitu-gitu. Baliho gitu ya. Nah, terus sekarang udah shiftingnya jauh banget. Gue beriklan di handphone gitu, digital semuanya. Semua vertical format gitu misalnya. Nah, itu kan udah salah satu indikasi kalau kita udah berubah banget cara kita beriklan kan. Kita kolaborasi sama KOL, kita kolaborasi sama YouTuber gitu kan. Itu udah berubah banget. Zaman dulu mana ada. Iya kan? Eksklusifnya punya selebriti dulu ya iklan itu ya. Iya.
Ya, zaman dulu iklan sabun terkenal itu ya. Iya. Ya si Lux itu ya gitu. Ya kan semua Jangan bilang siapa namanya? Wait. Banyak. Iklan Lux ya. Banyak. Cewek-ceweknya banyak. Pokoknya kalau artis sudah jadi Sebut satu. Sofia Lacuba. Lu namanya juga pernah. Dulu namanya juga pernah. Pokoknya udah jadi BA-nya Lux udah Wah, top lah. udah top banget gitu ya kan. Jadi itu udah jadi Sekarang kayak BA-nya Skin TV. sekarang biayanya macam-macam gitu. Siapa aja bisa jadi top gitu. Keanu bisa jadi top gitu kan. Siapa? Kak Keanu. Oh iya. Ya kan. Keanu tahu nggak? Dia bintang iklan Pantene cuy. Nah itu kebetulan kantor gue yang bikin. Iya, kantor lo yang bikin. Iya. Itu kantor gue yang bikin. Crazy. Rambutnya That's bagus crazy. sih. Kok gini? How did you convince Iya. si brand itu sampai Keanu yang pakai? Sebetulnya ini kerjaan dari tim sebelah ya. Jadi tapi gue bisa cerita sedikit. Jadi Keanu itu muncul di tengah ketidaksengajaan sebetulnya. Jadi sebetulnya campaign itu sudah berjalan dengan Maudy Ayunda. Oh ya, par lah. Ya 11-12 Ya lah. kan, bisa ya. Jadi si rambut charge itu udah berjalan kampanye selama hampir 2 tahun sama Maudy Ayunda, tapi nggak peak gitu. Nggak ngangkat. Sampai akhirnya mencobalah, ini temen gue, partner gue, Rangga namanya, dia bikin satu presentasi yang bikin semua orang tuh ketawa gitu. Di saat presentasinya klien gue pada ketawa karena mereka tiba-tiba karena dia nge-flip dari orang rambutnya panjang pas balik badan Keanu. Ya kan. Dan itu the first ever si brand tersebut memakai non-beauty artist. Wow. Gila sih. Jadi itu juga dipengaruhi oleh kemauan brand untuk sedikit gambling ya berarti ya. Ya misalnya kalian berdua nih, Vincent sama Tirta tuh kalian berdua orang brand. Kalian juga ke-expose sama banyak hal yang beda kan sekarang. Udah bukan kayak zaman dulu lagi yang taunya Luna Maya. Sekarang kalian bahkan tahu sampai yang bawah-bawah, sampai micro KOL kalian tahu yang kalian lihat di TikTok gitu-gitu kan. Jadi sangat very gitu. Sangat lebar gitu ini ya, apa namanya, spektrumnya gitu. Iya. Jadi pertanyaan gue sekarang, gue pernah mendengar kalimat nih, lu setuju atau enggak? Mereka bilang bahwa sekarang baliho is dead, benar nggak? Enggak sih. Enggak ya? TV juga nggak is dead. Menurut lu? Menurut gue enggak. Akan selalu ada marketnya? Selalu ada marketnya. Singkat cerita gue pernah kerja di Bukalapak. Ya kan, gue megang kebetulan SIS-nya C sama D. Ya. Waktu itu kita pengen Social Economic Status SIS. Oh iya. Ntar munculin ya. SIS itu apa? Iya sorry. Ya dia di situ dan akhirnya gue bener-bener deep dive ke audiensnya. Nggak jauh-jauh, di Kuningan aja deh. Di Kuningan Jakarta ya. Gue bisa masuk di gang-gang samping ke pinggir kali itu, gue bisa masuk ke sana. Dan lu mesti tahu orang berjualan sambil TV nyala. Ditonton nggak? Enggak. Radio nyala, didengar nggak? Enggak. Tapi mereka nyala, tapi secara subliminal tuh masuk ke kepala mereka gitu. Makanya that's why on that period campaign banyak yang jingle base. Karena lebih bisa masuk ke kepala. Mungkin sama kayak Shopee gitu ya? Iya, contohnya itu. Dan akhirnya di follow sama brand yang gue pegang juga waktu itu, Bukalapak, semua pengen jingle gitu. Kita kerjaan gue zaman dulu dari TikTok nyari aja jingle baru. Ada suara gagak, gue masukin suara gagak gitu. Ada masanya kan ada suara gagak gitu ya. Nah itu gue pakai gitu. Jadi kayak sound bites itu akhirnya berpengaruh buat orang-orang yang bekerja dengan menyalakan TV atau menyalakan radio. Jadi white noise aja gitu. Jadi white noise. Exactly. Dan baliho ya masih survive lah. Campaign selalu ada baliho. atau sekarang yang gue observe adalah bikin apa di baliho terus dipindahin ke media sosial gitu. Exactly. Jadi kayak bilangnya offline to online. Jadi something yang ada di media offline dibawa ke online. Biasanya talkability-nya lebih besar di daerah situ. Contoh, gue nggak tahu kalian ke expose atau enggak. Gue tahun lalu dan tahun ini gue menjalankan sebuah project sama Samsonite. Yeah. Okay. Gue merenovasi sebuah sekolah di Cengkareng. Gue bikin kayak fasad gitu untuk deflect noise dari pesawat terbang. Kalau lagi terbang kan noise-nya masuk ke kelas, mereka nggak bisa dengar. Jadi belajar itu berhenti setiap 5 menit sekali. Sekolahnya di pelosok banget, karena gue nyari sekolah deket Cengkareng, namanya SDN 09 Cengkareng. Sekolah di pelosok banget, orang nggak bakal lihat tuh branding kan. Cuma dia viralnya gue di online. Karena gue publisher, gue organik, terus habis itu Aircraft masuk, dia support kita segala macam, lagi gede banget. Sebagai orang periklanan, lu berarti harus belajar sampai noise cancelling segala macam gitu dong? Kebetulan iya, gue belajar, maksudnya gue karena gue ada title experience itu, gue selalu mencoba sesuatu yang baru. Jadi kayak noise, gue sempat juga bikin something yang berhubungan sama brainwave gitu-gitu. Ya gitu-gitulah. Oke. Gue tuh lagi berpikir tadi gini ya, sebuah iklan atau sebuah terobosan yang
mungkin dibilang baru atau revolusioner, sekalipun itu dipropose sama tim kreatif agensinya gitu mau sekreatif apapun dia itu, tapi tidak akan terlaksana kalau sisi brandnya nggak inklusif enough untuk accept ide itu. Exactly. Nah, lo ngelihat dari sisi brand, ada shifting nggak? Dari yang tadinya lebih kaku, lebih sangat PR rigid, gitu ya, sekarang jadi lebih kan didominasi mungkin sama younger generation juga gitu. Lu melihat ada shifting ke situ nggak? Banget, karena menurut gue kayak tadi gue contohin, ketika kalian berdua jadi klien gue, kalian berdua juga mengkonsum hal yang sama sama gue. Bisa jadi kalian nonton TikTok, bisa jadi kalian dengerin musik yang sama gue dengerin. Jadi kayak kita udah bisa samain frekuensi gitu. Kalau dulu kan media terbatas kan, jadi kayak ya udah mungkin klien gue sukanya liburan, cuma lihat dari TV dan lain-lain. Akhirnya mereka cuma punya knowledge yang mereka tahu gitu. Tapi sekarang kan klien juga udah mulai seumuran, udah mulai muda, dan yang decision makernya juga udah mulai muda-muda sekarang. Jadi mereka lebih open minded lah. Kecuali BUMN mungkin ya. Gue nggak berani ngomong. tapi kayak contohnya BUMN pun juga lumayan gampang. Waktu itu gue sempat bikin satu campaign sama Jasa Marga. Gue quite surprised karena mereka tahu beberapa creative output di luar negeri yang gue nggak, kok mereka bisa tahu ya? Mereka jadiin itu referensi gitu. Ya waktu itu gue bikin satu campaign buat bangunin orang sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo masuk di titik tertentu, gue pakai geofencing teknologi gitu. Jadi pas dia passing, dia langsung interference ke radio lo, pakai Spotify gue waktu itu. Jadi Spotify-nya bisa masuk dan langsung ngebangunin lo. Suaranya ada frekuensi tertentu yang bisa bikin lo alert gitu, kayak suara alarm handphone sebenarnya. Nah itu gue pakai lagu Nina Bobo, gue twist. Jadi kan Nina Bobo kan ada tidak bobonya. Nah gue pakai bagian tidak bobonya. Jadi tidak bobo itu dijadiin frekuensi baru buat orang intrude masuk supaya dia alert. Nah waktu gue jual, gue mikir kayak susah banget nih gue pasti jual ke BUMN ini nih. Pas gue jual segampang itu mereka approve-nya. Oh iya? Iya. Quite surprise buat gue, karena menurut gue, ternyata mereka juga nggak rigid amat, sangat open minded dan sangat support project-project kayak gitu semuanya. Gitu. Menarik. How you guys deal with difficult clients? Belajar ya lu? Iya, gue belajar. Lagi mau nyontek nih, lagi nyuri ilmu deh. Kalau gue selalu bilang sama tim, read in the air sebenarnya. Read in the air itu adalah ketika lu lihat klien lu ini udah nggak bisa lu bantah, so lu nggak harus win the battle. Nggak harus win the battle. Nggak harus. Tapi kalau lu ngeliat, oh nih klien bisa gue persuade nih. Oke, gue akan terus-terusan. Gue ada beberapa sampel sih, maksudnya yang gue lakukan adalah klien yang sama, manusia yang sama gitu ya. Di hari itu dia lagi bad day, gue gak akan masuk untuk jualan sesuatu yang rumit. Gue akan coba untuk ngikutin apa yang dia mau, but then on the other day gue ngeliat, oh ini lagi good day banget buat dia, gue akan masuk lagi. Iya, dia pelajari sampai human behavior. Iya, betul. Iya, jadi gue sama tim berusaha kayak read in the air itu adalah pelajaran yang kayak elevator pitch lah. Gue ketemu lo berdua di pitch, gue cuma punya 2 menit pasti kan, at least. Kayak Chan, gue pengen jual kayak gini. Gue cuma butuh kayak, oke Dev, kita lanjutin nanti ya, sampai situ aja. Kayak kayak lu udah kebayin apa yang gue punya gitu. Jadi makanya kayak ide kalau nggak bisa ceritain dalam satu line, menurut gue udah susah. Karena ide kalau nggak bisa diceritain di satu line susah. Karena lu nggak bisa pitch ke orang kan. Lu bikin apa sih? Gue renovasi sekolah untuk reduce suara pesawat terbang di dalam kelas. Udah itu kan. Iya. Terus habis itu pertanyaannya gimana tuh gitu kan? Gimana tuh itu udah dapat interestnya dia kan. Gimana cara lu menyenggol sisi emosional orang sehingga bisa kayak bikin orang kayak tertarik hanya dalam few minutes atau few seconds even? Karena misalnya kayak gini, satu, orang tuh selalu tertarik sama namanya ada social currency gitu. Selalu pengen ada sesuatu yang baru yang dia tahu duluan. Jadi kalau misalnya gue jual klien kayak tadi, suara pesawat terbang bisa fasad bisa ngurangin suara pesawat terbang. Dia ngerasa kayak buat brand dia, oke ini something yang new buat brand gue. Kayak gue mau tahu deh gitu. Dia ada that kind of novelty yang bisa trigger dia gitu kayak, oke, let's do it. Kayak lu ceritain ke gue ini apaan gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada sesuatu yang baru yang selalu kayak, mungkin lu penasaran juga kayak misalnya, gue bisa bikin kopi buat ngusir nyamuk gitu. Gimana caranya gitu? Itu aja cukup gitu. Karena gue akan jelasin lebih detail nanti. Virality. Oke, berat. Menurut lu viralitas itu sekarang menjadi key metrics utama nggak? Atau menjadi parameter sebuah campaign atau sebuah iklan berhasil?
Matrix utama campaign berhasil bisa jadi tergantung matrix yang dipengen. Misalnya objektifnya apa? Misalnya kalau objektifnya awareness udah pasti virality itu adalah checklistnya nomor 1. Tapi kalau lu ngomongin soal lu berdua datang ke gue, Dev, gue ada masalah sama sales gue. Belum tentu virality itu bisa menyelesaikan masalah lu. Karena kan banyak brand sekarang yang kayak yang penting viral ya mas gitu kan. Tapi mungkin lo berdua bisa setuju atau enggak kalau some of the viral komersial gitu ya, lu nggak inget itu iklannya siapa. Betul. Some of the viral commercial kita nggak inget iklan siapa. Iya sih, benar. Kayak itu yang ada ini itu ternyata itu Grab apa Gojek ya misalnya. Warnanya sama gitu-gitu itu kan agak kebalik-balikin gitu. Jadi kayak menurut gue that identity of communication juga penting banget gitu. Jadi nggak serving purpose-nya kalau lupa sama brandnya ya? Iya. Sebenarnya. Iya, karena lu nggak bisa convert kan. Iya. Karena kan miskonsepsinya tuh sekarang asal udah viral dikit, wah ini S3 marketing, ya kan? Itu maksud gua. Karena kan sebenarnya apa yang dituju kan belum tentu tercapai dengan viralitas itu. Belum tentu. Misalnya kayak tadi gue bilang kalau objektif lu masalah sales belum tentu dijawabnya dengan virality. Kalau misalnya lu mau launch new product misalnya, launch new product ya lu butuh virality karena lu butuh ada awareness yang super duper aware gitu sama brand baru lu kan. Misalnya kita bikin satu produk baru misalnya kayak teh anti nyamuk gitu misalnya. Ya itu orang perlu tahu gitu. Dan tapi kan karena lu udah punya inovasinya, orang bakal nyari tahu kan. Jadi sebetulnya ketika lu go viral, lu juga mesti siapin kayak channel-channel yang lain ketika orang search mereka ketemu itu. Gitu. Karena kan kita sekarang easy banget kan, tinggal buka HP, Google, apapun bisa gitu. Lu mau GPT juga bisa gitu kan. Jadi funneling itu masih berlaku. Oh banget. Masih berlaku. Banget. Funneling sangat berlaku. Iya kan karena gue tuh atasnya tuh apa? Upper funnel. Iya yang kecil ya. sampai akhirnya conversions kan. Iya. Bahkan sampai ada loyalty lagi ya. Iya. Jadi setiap strategi campaign yang lo bangun itu prinsip dasarnya masih berangkat dari situ. Masih. Walaupun kita nggak selamanya di deck kita bawa itu ya. Iya. Tapi kayaknya kalau kita lawan bicara udah orang marketing gitu, kayak mereka juga nggak udah di luar kepala mereka lah soal funneling. Iya, buat mereka udah gampang. Jadi ya udah kita melihat lawan bicara aja supaya deck kita juga nggak complicated kan. Nggak terlalu banyak yang diomongin gitu. Make sense sih, make sense. Gitu sih. Nah, orang Indonesia, ini kan unik ya. Dan gue ngerasa kayak audiens itu juga turut membentuk what kind of advertising yang muncul. Ya. Contoh, iklan-iklan nih orang-orang yang iklan-iklan di Jepang. Ya. Itu kan ini orang dapat ide dari mana? Iklan Thailand lah. Thailand, oke. Thailand. Thailand iya dengan biasanya yang iklan asuransi. Iya. Asuransi yang super sedih gitu kan. Tapi Jepang juga kayak joget-joget. penyiar terus ada monyet. Iya kan? Itu beda tipe sih. Dan itu somehow juga mungkin at certain level resonate ke penduduk Indonesia. Mungkin ada yang ada yang agree, ada yang enggak. Di Indonesia sendiri tuh ya, karakternya tuh apa sih karakter orang Indonesia yang akhirnya membedakan sama iklan-iklan luar negeri yang khusus buat di Indonesia dong yang akhirnya membentuk industri iklannya. Sebetulnya kalau misalnya ini lumayan panjang pembahasannya, tapi kayak beberapa negara kayak Thailand, India, sama Jepang, mereka tuh udah berhasil untuk nge-crack cultural konteksnya mereka. Cultural context. Iya, jadi dimana kayak cultural context tuh berhubungan sama cara berkomunikasi ke audiensnya kan, udah pasti. Contoh, gue punya colleague gitu, dia CCO di Densu Thailand. Dia jualan asuransi, dia bikinnya iklannya pakai alien. Tiba-tiba ada alien culik orang gitu. Iya, gue tau iklan itu. Gue tau ada alien culik. Iya, Tim Roatus. Bukan. Terus kayak, lu gimana cara jualannya kayak gini gitu kan. Dia bilang easy, karena our clients juga udah terbentuk dengan mindset seperti itu. Karena di culture-nya mereka sendiri tuh emang seperti itu cara berkomunikasinya. That kind of jokes yang udah nyampe. Mungkin kalau kayak kita sekarang jokes bapak-bapak Indonesia gitu ya. Tapi kan jokes bapak-bapak lu mau stretch jauh apa, lama-lama orang boring juga kan. Kayak bapak-bapak ID gitu misalnya. Lucu banget, orang sangat relate gitu sama diskusinya gitu. Jadi kalau menurut gue Indonesia masih punya PR untuk nyari itu sih. Cultural konteksnya belum clear. Belum. Kalau buat gue pribadi dan gue ngobrol sama beberapa orang, kita tuh masih follow ke sini, Apa karena kita gitu. banyak suku, bisa bahasanya beda-beda. Bisa jadi. Makanya sekarang yang paling menarik ketika kita bikin komersial adalah programmatic. Programmatic itu ketika gue ngomong di Jakarta apa, gue ngomong di Bandung apa, gue ngomong di Surabaya apa. Untuk brand yang sama? Untuk brand yang sama, untuk materi yang sama. Jadi programmatic ads contoh ya, kayak billboard di Jakarta ngomongnya lu gue.
ngomong di apa namanya, ngomong di Bandung beda lagi bahasanya, ngomong di Surabaya beda lagi bahasa. Itu yang paling simpel sebenarnya. Jadi itu kayak mungkin kalau misalnya itu kan traditional way, Bali apa billboard gitu. Tapi kalau di apa namanya di handphone kita bilangnya programmatic ads. Jadi kayak targeting lah, based on location gitu. Iya. Jadi banyak banget teknologi baru sekarang yang sebenarnya bisa strengthen communication sih. Kayak lu sukanya apa, lu di follow aja kayak inilah sebenarnya kayak algoritma Instagram sama TikTok. Iya. Lu nonton Mad Men nggak sih, Men? Nonton. Iya, gue tahu Batman. Ini kayak omongan ini kayak salah satu episode di Mad Men. Iya. Wah gila sih. Tapi itu representing how creative agency work ya si Itu in tapi apa zaman ya? dulu ya? Zaman dulu sih karena kayak dia kan ada suits gitu, kreatif gitu. Suits tuh sebenarnya di sini tim account, tim bisnis. Buat kayak apa namanya nyari klien gitu-gitu kan. Client facing gitu. Client facing. Sebenarnya kalau certain level kreatif juga akan client facing. Kayak yang paling gue inget dari Mad Men kan saat dia bikin Lucky Strike sebenarnya kan. Iya. Iya kan. Itu legend banget tuh. Karena dia cuma mengganti semacam line dari apa jadi toast. Jadi si tobacco-nya di toast gitu kan. Dan Lucky Strike langsung naik tinggi banget gitu. Jadi kayak terkadang kreatif tuh bukan sesuatu yang outputnya lucu, yang entertaining, bukan cuma kayak Keanu doang, tapi gimana lu bisa nge-twist something jadi beda aja gitu. Kayak gitu sih. Speaking of twisting things, itu kan ada momen-momen kayak gitu yang kayak dulu mungkin kalau di Amrik ya, yang paling itu tuh momen ketika orang mulai memasarkan sereal sebagai sarapan sehat. Terus itu big banget kan. Terus, propaganda ternyata ya. Terus yang kedua, Marlboro itu kan dulu katanya main consumernya cewek. Dan dokter ya. Dan pakai cowboy jadi buat cowok gitu kan. Iya. Nah, di Indonesia ada nggak iklan-iklan yang sampai mengubah industrinya atau consumernya jadi apa ekstrim banget gitu? Gue takut salah ngomong. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya salah satu yang lumayan Indonesia tuh yang gue ingat adalah Extra Joss sih. Extra Joss, Del Piero. Nggak, maksud gue gini, Extra Joss itu akhirnya kan dia put their brand into something yang bisa kayak jadi energy drink buat kayak quote and quote kayak ini ya, truck driver. Iya. Nah itu Rosso. Itu bukan. beda lagi. Itu Bima. Oh, beda. Tapi That Extra Joss menurut gue lumayan kuat tuh secara identity. Ya orang-orang butuh minuman tersebut buat stay alert kan. Betul. Nah itu menurut gue mungkin salah satu contoh ya. Ya kayak contoh ya kalau di luar negeri Red Bull lah. Betul. Ketika lo mau cari the craziness, lo cari Red Bull gitu kan. Kayak ini juga sama. Extreme sport. Iya, extreme sport. Jadi kayak misalnya Red Bull itu kan kayak dia bilang si platformnya dia adalah to find any craziness di sini. Kayak gitu sih. Itu menarik. To give you wings katanya. To give you wings. Gue sempat megang itu juga sih. Makanya mereka nggak pernah nunjukin produknya kan Red Bull. Nggak pernah. Iklan-iklannya itu. Dia udah branding udah cukup kuat sih. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu menarik juga sih karena pemakai atau peminum minuman brand energi ya belum tentu driver, atlet, orang-orang yang suka kerja lembur segala macam. Tapi mereka hajar segmennya di situ dan laku di situ gitu ya. Nah, nowadays mereka convert lagi balik ke atlet. Balik ke atlet lagi. Extra Joss. Extra Joss. Ya kan sekarang juga ada karena di apa ya? Mereka mau naikin kelas lah. On some level tuh brand pasti pengen selalu naik kelas gitu. Ya kan, tapi at first touch-nya dia tuh masuk ke situ gue lumayan jago sih. Akar rumput. Iya, grassroots banget gitu kan. Iya. Dulu kan pakai Agung Hercules gitu kan. Ingat gak? Iya. Nah, tadi kan iklan-iklan yang secara performance mungkin berhasil mengubah industri atau banyak dikenal gitu ya. Sukses lah ya. Sukses, gitu. Ya. Ada nggak lu melihat ada iklan yang justru punya negatif impact, either itu ke brandnya atau ke industrinya gitu. Jadi kayak malah buyar semuanya gitu. Kayaknya iklan-iklan di Twitter deh. Itu distribusinya. Gue takut sama yang bikin iklan kalau ngomong ini. Gak apa-apa sih sebenarnya. tapi pasti ada lah. Maksud gue mungkin gue juga beberapa kali punya experience juga gitu, pengalaman gue gitu ya. Mungkin ada ya some part di mana kayak mungkin nggak buyar dalam artian community-nya kemana-mana gitu segala macam. Cuma kan kadang-kadang ketika lo main sama sesuatu yang gray area gitu, mungkin lo beriklan tentang kondom, tentang apa, nah itu kan harus hati-hati banget kan, karena somehow di sini pun di Indonesia tuh ada asosiasi yang emang mengawasi periklanan. KPI enggak? Beda lagi kayak di P3I dia tuh ada kayak
ya KPI salah satunya mungkin dia dari penyiarannya, tapi kalau kita dari periklanannya. Kayak kita tuh nggak boleh ngomong superlatif, kita nggak boleh ngomong hal-hal yang kayak sangat apa ya, superlatif tuh kan gitu, Iya, tuh nggak boleh, gitu, boleh. nggak boleh. Karena dan habis itu lu nggak bisa klaim nomor satu ketika lu nggak punya datanya. Jadi banyak banget sebenarnya yang kita atur semuanya di periklanan supaya nggak membohongi konsumen sebenarnya. Tapi Gitu. kalau statistical deception boleh? Kayak 9 dari 10 dokter gigi. Ya. Itu yang dilakukan. Kalau lo perhatiin ada beberapa- itu workaround-nya gitu. Iya, itu yang dilakukannya kan ya sama kayak kita kan anak kreatif, anak komunikasi, ya pasti cari-cari celah ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya 9 dari 10 tuh sangat boleh karena tidak konkret. Maksudnya tidak absolut dalam artian kayak, Right. ya kan. Nomor satu di mana? Menurut siapa? Menurut siapa? Ya siapa yang ngeluarin datanya gitu kayak gitu sih. Biasanya kalau nomor 1 menurut institut apa gitu kali ya Iya. di bawahnya gitu ya Iya, ada harus itunya. ada harus ada source-nya. itunya. Oh. Nah, oke. Menurut lu, iklan yang jelek tuh iklan seperti apa? Iklan yang nggak menjawab objektifnya. Oh. Buat gue. Jadi meskipun sealay apapun kalau objektifnya Iya. kena, Kalau buat gue ya, iklan yang bagus. karena kebetulan karena gue kerja di iklan, jadi gue tahu background story-nya pasti kan nih orang pasti bisa jadi kreatifnya bagus tapi terpaksa bikin kayak gini. Bisa jadi gitu kan. Ya misalnya kayak, oh ini anak sebenarnya jago nih, misalnya Vincent sama Titra nih jago nih sebenarnya bikin kreatif nih. Tapi kok dia bikin iklan kayak gini, pasti dia ada objek tertentu gitu. Atau dipaksa klien nggak juga? Atau dipaksa klien bisa juga gitu. Tapi maksud gue, to be honest, kayak pasti setiap output tuh ada targeting masing-masing lah. Gitu. Jadi gue nggak bisa bilang iklan jelek dan bagus gara-gara jelek banget nih warnanya nih gitu kan, nggak bisa kayak gitu kan. Tapi lebih ke arah emang ternyata dia pengen ngomongnya ke CD gitu. Contoh gue tuh dulu selama bertahun-tahun gue kerja di Densu, selama gue berkarir gue nggak pernah ngerjain iklan yang buat SIS-nya C sama D, nggak pernah. Oh ya? Gue selalu bikin iklan buat mobil, Iya. buat sigaret, buat pokoknya backbone-nya kantor lah. C sama D itu lebih susah daripada A sama B nggak? Susah banget Banget. Oke. buat gue. Oh, lebih susah buat mereka? Lebih susah karena menurut gue kayak mereka lebih apa ya, lebih punya banyak opsi untuk udahlah skip aja deh gitu. Gue kira tinggal tempelin dangdut udah. Akhirnya begitu. Akhirnya orang-orang menyangka nempelin dangdut itu adalah grassroots Iya, ternyata code-nya, ternyata enggak juga gitu. Gue pernah bikin iklan sama Caca Handika gitu. Caca Handika. Tapi lu percaya atau enggak, yang relate sama itu adalah non-target audience gue. Karena dianggapnya lucu. Tapi buat yang real targetnya, mereka ngerasa kayak gue nggak mau disama-samain kayak begini. Mereka nyari yang lebih aspiratif gitu. Oh. Itu susah kan? Iya, Kayak lu ngebacanya nyari sweet spotnya gimana gitu. Iya. Ya kan? Jadi ada association, gue nggak mau diasosiasikan dengan Caca Handika gitu. Bener, kayak gitu. Kan kalau orang makanya misalnya ikan sigaret itu contoh banget. Kenapa? Ikan sigaret, ikan rokok gitu. Oh sigaret. Ya, ikan rokok, misalnya ada rokok yang di Persib rokok abang-abang, kalian tahu lah. Oh wait. Apa? Gua nggak ngerokok lagi. Oh rokok abang-abang ya. Ya ada lah kalian gitu. Iya. Ya gue aman karena gue lagi nggak megang rokok. Saya rokok abang-abang gitu misalnya. Tapi kalau lihat iklannya, most of the time itu adalah bule-bule Kaukasian gitu bentuknya. Oh, karena buat abang-abang itu keren. Iya, bisa jadi kayak gue nggak mau dibikin kayak sangat gue gitu. Gue maunya gue dilihatnya sebagai orang yang lebih keren gitu kan. Oh, oke. Kalau rokok cabai-cabai lo tau nggak? Hah? Yang dipecah ya? Kecil. Yang kecil ada, yang bisa di pop itu kan, yang dipecahin filternya kan. Rokok cabai-cabai anjir. Tapi pernah juga bahkan sampai waktu itu pernah ada salah satu klien gue, dia ngerubah packagingnya karena gara-gara rokok abang, that kind of stigma rokok abang-abang itu. Karena setelah dipelajari, lo duduk nih nongkrong bertiga gitu. Datang taruh rokok jebret, packagingnya rokok abang-abang nggak mau kan, akhirnya diganti packagingnya. That's the thing. Kalau misalnya zaman dulu inget gak sih ada kotak rokok yang dijual di pasaran tuh? Ya. Nah itu misalnya gue rokoknya, let's say ada rokok kan rokok abang-abang, gue masukin ke situ kan supaya gue pas nongkrong di let's nggak say, malu. ya gue nongkrong di Union gitu, gue taruh aja gitu misalnya. Oh, ada gitu ya? Ada. Itu social pressure para perokok Social ya? pressure ya. Sama aja kayak sekarang orang pakai pot gitu, kayak IQOS gitu-gitu. Oh, Iya. oke. Pertanyaan. Human tuh. Ya. Bisa nggak sebuah produk yang bagus banget menjual dirinya sendiri tanpa iklan? Kan katanya lu gak akan pernah ngeliat iklan Apple di TV, ya kan? Karena Ya. nggak perlu di iklan. Atau kita bikin kopi enak banget deh.
Yang dia akan menjual dirinya sendiri tanpa perlu iklan. Gue rasa bisa berjualan, tapi tetap harus ada komunikasinya sih. Tapi tetap ada iklan menurut gue. Nggak mungkin nggak. Contoh, Apple sama Microsoft waktu pertama kali launch. Iya. Dia bikin si Hi I'm Apple, Hi I'm Microsoft gitu. Lihat gak waktu itu yang 2 orang itu? Iya. Itu kan iklan sebenarnya. Walaupun dia cuma bilang itu cuma ditayangin di Internal. di let's say keynote sessionnya dia kan? Iya. Tapi kan itu iklan, ujung-ujungnya iklan gitu. Apple barang sebagus apapun, at the end of the day dia butuh materi komunikasi sih. Iya. Karena itu yang in-depth kena sama orang gitu. Dan materi komunikasi itu pada dasarnya adalah sebuah iklan ya. Sebuah iklan. Contoh ya. Kayak misalnya kita jualan bakso di barang gitu ya. Lo tau gak sih ada billboard bakso gepeng sekarang di pinggir jalan? Nggak tahu. Sumpah sepanjang Fatmawati ada billboard bakso gepeng tuh gak lo? Oh iya. Iya. Pak Slamet namanya. Nah, gue juga nggak tahu ini. Sampai anak gue penasaran ini apa sih, kita mesti datang deh kita misalnya. Tapi, lu bayangin nggak? Tuh bakso gepeng itu jadi talk of the town gitu. Karena kayak imagine sebuah bakso gepeng di pinggir jalan, dia bisa pasang billboard, dia bisa naikin omsetnya berapa kali lipat. Dan itu datang ke kepala anak gue umurnya 9 tahun. Dia bilang gini, Papa, kita kesana yuk, kita lihat dia berhasil atau enggak karena dia udah pasang billboard mahal-mahal. Ya kan? Let's see. Anak gue umur 9 tahun, mungkin karena bapak ibunya anak iklan ya. Jadi dia ngomong kayak gitu sama gue. Tapi kayak imagine kalau misalnya misalnya tukang ketoprak, bakso segala macam, mereka punya materi komunikasi. Bukan selamanya iklan komersial yang kayak harus polish dan lain, tapi materi komunikasi aja. Itu gue rasa tetap bisa gain something gitu, tractionnya, gitu. Nah, gitu. apakah sebuah iklan itu berusaha mengkomunikasikan produknya atau anything else but the product? Selalu produk sih. Selalu produk. Produk. Bukan tentang ide atau value atau emotion. Ide, value, emotion adalah bungkusan untuk menjual produknya. Jadi kayak untuk gue grab your attention, gue butuh kemasannya kan. Pas lu udah ngobrol sama gue, lu buka ternyata gue jualan barang ini gitu saya. Jadi kayak at least gue trigger lu dulu gitu. Misalnya kayak tadi si bakso gepeng gitu, gue nggak tahu itu apaan gitu ya, dia jual apaan. Ternyata pas gue ke kedainya, gue juga tahu ternyata dia jualannya yang lain gitu, gue nggak ngerti kan. Tapi at that point gue udah bisa ke attract gitu sama yang dilakukan. Kayak kok bisa ada tukang bakso jualan di billboard gitu, nggak mungkin gitu kan. Kayak gitu sih. Nah sama jadi ketika kita itu kan ngomongin soal kemasannya dia gitu kan. Kayak misalnya gue bikin satu humor communication gitu, kalau lo berdua, gue akan attract orang yang suka humor gitu. Tapi buat orang yang serius banget kayak cringe banget, males gue. Ya kan. Jadi menurut gue selalu ada kayak A and B. Kita makanya suka ada A/B testing dan lain-lain. Right. Karena emang pada dasarnya target audience tuh nggak bisa kita generalize gitu. Iya kan. Karena kayak kita pasti start dari grup-grup kecil. Saya dia sukanya humor nih target audience gue. Ya udah kita start dari that humor community, terus nyebar lagi. Jadi at the end of the day, tapi yang dijual adalah barang sih. Oke, berdasarkan pengalaman lu, lebih gampang ngejual barang apa jasa? Jasa itu apa? Kayak gue nih jualan jasa nih gue nih. Iya, jual jasa. Betul. Bang, saya kan jasa yang dijual. Oh iya, ada yang bang itu jasa ya. Bukan barang. Gitu. Jualan service. Ya, dua-duanya selama punya brand itu bisa dijual. Nah, for example dari from scratch lah, belum terkenal. Belum terkenal. Tapi dia punya udah punya produk. Udah punya produknya kan. Atau jasa. Atau jasa. Nah, misalnya let's say satu baru jualan parfum mobil misalnya. Terus satu lagi jasa lawyer. Nah, untuk kick off itu menurut lu lebih gampang? Lebih gampang sebenarnya gini. Kalau masalah gini, service itu somehow kalau misalnya lu belum punya nama itu kan intangible kan. Iya. Betul. Sedangkan kalau misalnya lu jualan produk parfum mobil itu tangible, lu ada baunya, lu ada fisiknya, lu ada teksturnya segala macam. So people can experience. Right. Tapi kalau lu jual jasa, lu mesti deal and then you feel the experience. Iya. Ya kan, lu get the experience setelah lu deal. Misalnya lawyer gitu ya. Tapi makanya kalau misalnya kita berjualan bank gitu. Bank itu kan banyak services. Servicesnya itu kan yang ditawarkan adalah selalu ya kemudahan. Karena semua bank menjual barang yang sama. Pockets gitu-gitu kan, ngejual itu gitu. Nah, tapi kemudahannya adalah CS gua, let's say, CS tuh selalu jadi kayak lini depan kan. Lu mau ngomongnya, ya mau e-commerce, mau lu service, pokoknya service tuh garda depannya CS lah sebenarnya.
CS-nya responsif, CS-nya membantu atau enggak. Nah itu kan sebenarnya yang lu justify lo. Jadi kalau misalnya CS-nya responsif, oke, gue bisa jual barang ini lebih gampang misalnya. Karena dapetin trust-nya kan. Jadi balik lagi ujung-ujungnya apa yang gue kerjain hari ini gitu ya adalah business of trust sebenarnya. Iya, betul. Itu jasa tuh di situ. Jasa di situ gitu. Kalau LC Karaoke jasa atau produk Jasa, apa jasa? Itu jasa ya? Kan ada barang bisa buff. Yang setahu gue kenanya PPH badan. Ada ya? PPHBN. PPH badan. Gue mau tanya tadi Devri kan bilang di baliho itu mahal, ya kan? Nah, sekarang gue mau tanya, platform beriklan mana yang paling cost efisien dan platform belikan mana yang paling tidak cost efisien sepanjang pengalaman lu? Sepanjang pengalaman gue yang paling cost efisien pasti digital. Digital sangat spesifiknya efisien. platformnya apa? Contoh ya, kenapa sekarang content creator itu pada banyak duit? Ya kan, karena mereka tuh bisa one post berapa, tapi buat kita one postnya dia tuh sangat lebih murah dibandingkan gue naruh placement di TV. Gue jadi penasaran. Dulu kan ini pernah jadi beatnya Panji soalnya. Dia mengukur berapa banyak viewers di TV itu kan sekarang cuma ada satu lembaga kan. Iya kan. Itu masih akurat gak sih? Karena kan kalau katanya Panji, Nielsen. Cara ngukurnya itu adalah ada alat yang dipasang di TV, ya kan? Bener kan? Kalau lagi nonton apa, lu pencet di situ gitu. Pernah nggak lu lihat alat itu di TV mana? Enggak. Nah makanya maksud gue itu. Rating TV itu masih akurat nggak sekarang? Pertanyaan gue itu. Gue dibantai sama orang TV nih. Kalau bilang akurasi, itu memang masih metode yang lama untuk mengukur. Iya. Bahkan dulu kalau data-data dari Nielsen kadang-kadang mereka pakai tabung gas apa gitu kan. Iya. Buat SIS gitu kan, buat SIS ngukur SIS. Betul. Ya kan? Yang melon. Iya, yang melon, yang pink, yang biru gitu ya, beda-beda. Tapi maksudnya gue aja nggak pernah ngelihat Nielsen melakukan survei itu gitu. Karena kayaknya yang gue tahu karena waktu gue kerja di Bukalapak, mereka tuh memang targetingnya ke luar Jakarta biasanya. I see. Ya, jadi mereka, gue nggak tahu apakah mungkin di Jakarta juga ada, tapi di luar Jakarta memang mereka sempat ada. Gue sempat lihat gambarnya lah di Coder di mana mereka itu kan ngomongin soal timing, lu ganti remote kan. Oh gitu. Lu ganti channel sebenarnya. Jadi itu data itu tuh sebenarnya kayak lu stay berapa lama. Sama lah kalau kita di handphone. Tapi kan sangat gampang di handphone time span-nya sangat gampang kita baca kan. Cuma kalau di TV kan nggak ada alatnya, makanya mereka nambahin tuh decoder buat ganti gitu. Kalau akuratnya, kayak tadi gue bilang, bisa jadi orang nyalain tapi mereka sambil jualan di warung gitu. Iya. Jadi nggak terlalu akurat kalau buat gue. Oke, berarti paling main murah. aman. Iya, jawaban menjaga relationship. Paling cost efisien adalah digital. Yang paling mahal salah satunya di TV. Baliho juga hitungannya mahal. Billboard hitungannya mahal. Oke. Kenapa masih ada brand yang beriklan di TV dan baliho knowing that those are not the most efficient way to market? Oke. Ketika kita ngomongin channel itu beda permainan sebenarnya. Channel itu tuh lu nggak bisa main satu channel karena sebaiknya ketika lu keluar rumah, ibaratnya gini logiknya, ketika lu keluar rumah lu udah bisa lihat apa yang gue jual. Ketika lu jalan berapa langkah, gue bisa lihat lagi apa yang lu jual, lu bisa lihat lagi apa yang gue jual. Jadi lebih baik lu tuh dihantui sama barang gue. That's why ketika misalnya orang punya budgetnya, mereka akan spend banyak. Misalnya di TV mereka akan taruh, di billboard mereka akan taruh, di digital mereka akan taruh, bahkan mereka tambah lagi pakai KOL. That's the ideal marketing tool sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang punya uang sebanyak itu. Akhirnya mereka nyari yang paling efektif buat komunikasinya dia. Let's say conversionnya paling cepat terjadi di digital loh. Zaman sekarang nih, lo bikin iklan, contoh ya di TikTok Shop, di TikTok nih selalu ada keranjang kuning ya. Senang banget gak klien tiba-tiba bikin iklan tiba-tiba langsung check out gitu. Betul. Iya. Sesenang itu gitu. Tapi kan biar gimana pun gak semua orang aware sama produk baru yang mereka jual. Aware tuh misalnya lu lagi lampu merah lu lihat, oh iya ternyata ada barang ini ya baru jual, cari aja di TikTok muncul gitu. Ya udah kan, jadi lu dihantui di mana-mana kan. Jadi kayak that multiple channels tuh akan membantu jualannya lebih efektif, lebih berhasil sebenarnya. Jadi ya cost-nya di-combine aja gitu. Multiple channel. Kan main funneling tadi lagi. Makanya kan dulu ada dibilang kayak half of my advertising works, half does not works. But I don't know which half. Kalau zaman dulu. Exactly. Salah satu yang paling susah dihitung adalah billboard. Iya. Susah banget. Sampai sekarang tuh susah banget. Bener nggak dulu caranya kayak gini? Gue dulu punya temen di Telkomsel. Bilangnya gini, pakai orang yang lewat billboard itu yang lihat. Dihitungnya begitu ya? Dihitungnya begitu. Cuma kan nggak semua orang lihat tuh.
lewat doang. Betul, doang, betul. gitu kan. Jadi Iya. proxy aja itu Proxy, kan sebenarnya. iya bener, exactly. Dan kayak kalau di website itu ada istilahnya banner blindness kan. Iya, Nah, agree. mungkin orang udah ada billboard blindness aja. Iya ada. Tau nggak? Ya Nggak tahu. susunan banyak billboard gitu. Jadi maksud gua saking banyaknya orang udah ignore Ignore ya. banners. Kalau lu buka Oke. website kan, dulu kan Banyak ada banners kita baca tuh, ini banners apaan sih gitu. Iya. Sekarang emang lu buka detik misalnya, banners kiri kanannya lu tahu iklan apa? Enggak. Nggak tahu. Ya udah otak kita tuh udah otomatis ngeblok. Ngeblok itu Ngeblok, semua. iya. Iya, gitu. Dan mungkin di billboard juga ada itu kali ya. Iya. Kecuali billboardnya Pak Polisi itu yang itu mau nggak mau harus lihat Pak. Nah, mumpung di situ. Atau billboardnya Prabowo. Takut banget. Nah, mumpung di situ. Pernah nggak lu dimanapun di agensi tempat lu bekerja gitu ya, nggak usah sebut nama di mana, dapat orderan dari misalnya dari politik. Politik ada? Ada. Tapi sekarang Politik beriklan kan? Pertanyaan itu dulu. Iya, politik kan? berikan. dulu iya. Saya dulu tempat Masa sekarang? sekarang gue udah enggak. sekarang nggak Kantor tahu. gua. Oh iya. Kantor gua nggak megang politik sekarang. Tapi di kantor yang sama ini dulu pernah megang politik gue. Oh. Tapi ada sort of regulations kita nggak ngambil lagi politik. Nggak boleh. Kita ngejaga relationship sama multi brands. Oh, gray area itu ya. Iya, karena gray area kan kadang-kadang ada brands yang kemana. Jadi kita mau inilah non blok. Oh, jadi atau diusir sama konsultan politik. Nih makanan gua nih lu kesana dong. atau siapapun administrationnya, rezimnya siapa tetap maksudnya relationship tetap jalan gitu. Iya, Oh, iya. iya. Main aman di Make situ. sense. Mainnya di Nah, situ. cuma karena gue kan multinational agency. Betul. Iya, jadi ada regulation global segala macam. Cuma kayak ditanya beriklan atau nggak beriklan, politik beriklan banget. Dan bahkan mereka salah satu yang paling jor-joran kan iklannya. Sangat. Kalau lagi musim-musim Ya kampanye. mungkin salah satu yang kena case di Jawa Barat kemarin gitu ya. Itu kan beriklan. Siapa ya? Ani itu masih. Oh iya. Iya, itu. itu kan beriklan sebenarnya kan. Case-nya dari iklan dari Jawa. Devri ini juga dia selain sebagai CCXO di Densu, ternyata salah satu ketua pelaksana Citra Pariwara. Iya. Ya kan? Iya. Yang tahun ini nanti Desember ya atau November? Desember. Yang tahun ini tuh ulang tahunnya ke-38 sama kayak gue. Ke-38. Citra Sama gue juga. Citra Pariwara ini kan ya meskipun kita bukan orang iklan ya, tapi udah lumayan nempel lah ya. Ya. Betul. Boleh ceritain? Jadi Citra Pariwara ini the longest festival yang ada di Indonesia. Oh, Ya. Kenapa? Karena ada beberapa apa namanya? Festival itu off waktu Covid. Dan kita enggak gitu. Maksudnya Piala Citra aja sempat off gitu waktu itu Covid. Dan itu jalan terus nih si festival ini. Dan gue nggak tahu kalian ingat atau enggak, Citra Pariwara ini waktu kita kecil karena kita seumuran ceritanya ya, itu ditayangin di TV. iya. Iya kan langsung Sekarang ingat kan. Sekarang enggak karena kita memang fokusnya ke community karena kita lagi nge-build community balik gitu sebenarnya. Tapi emang on that day semua iklan-iklan yang kalian sebutin tadi, mau iklan Aqua, iklan apa, itu semua kan tayang di TV. Iya, Orang-orang kayak gala dinner gitu kan. That's the era di mana Citra Pariwara sebesar itu gitu di TV. Tapi sambil jalan ke sini kita udah tahun ke-38, kita memang lagi fokus ke komunitas lagi. Nah, kita tahun ini tuh kita bikin festivalnya kembali dan banyak sih hal-hal baru di situ. Jadi salah satu contohnya, biasanya orang berpikir creative advertising itu hanya melibatkan anak-anak creative agency. Tapi dari 2 tahun lalu sampai sekarang itu gue invite kayak the big names of brands. Jadi kayak CEO-nya mana itu dia jadi juri. Paragon kemarin sempat Paragon ada, Mbak Sarah sempat jadi juri gitu tahun lalu. Tahun ini ada beberapa lagi yang jadi juri yang punya nama besar gitu ya. Salah satunya mungkin Cassandra akan gue invite. Yang sekarang di Spotify dulu di Gojek kan. Casey akan gue invite. Ada beberapa orang lagi nama-nama besar yang sebetulnya kita pengen bilang kalau ini tuh adalah bukan advertising lagi, tapi ini marketing and advertising. Jadi di mana ini bisa go beyond advertising, makanya kita coba pengen komunitasnya diperlebar gitu. Bisa jadi nanti kita juga bawa anak-anak dari desain grafis gitu-gitu. Jadi kita pengen nggak jadi cuma eksklusif, kita pengen lebih inklusif loh festivalnya gitu. Nah gitu sih. Jadi sebenarnya Citra Pariwara tuh sebagai salah satu mungkin the only ya, the longest festival running di Indonesia. Kita juga pengen bikin ini tuh jadi kayak benchmarknya industri kreatif sebenarnya. Kita pengen jagain itu terus. Itu kalau menang kayak naik haji tuh ya. Kalau di lokal iya. Kayak Piala Oscar-nya. Kayak Piala Oscar-nya. Oscar-nya. Iya, kayak Piala Oscar-nya gitu. Kalau di lokal ini buat Piala Oscar-nya. Jadi kayak kalau buat gua selalu bilang ini jadi kayak buat test the water gitu.
kalau misalnya kita kan nanti kalau kreatif tuh biasanya ada banyak lagi tingkatan-tingkatan Oscar-nya gitu ya di luar negeri. Nah kita kayak tes ombaknya di sini nih. Tes ombaknya di Indonesia. Nanti kita soalnya gue bakal bawa juri-juri yang nantinya akan judging di luar juga. Jadi gue bawa big names dari industrinya ke Indonesia buat judging sehingga nanti kita punya modal nih buat compete sama orang-orang. Jadi pemenang citra pariwara lokal akan ke global gitu. Mostly akan kayak gitu. Kalau di global tuh apa? Ada Cannes Lions, ada D&AD. Cannes Lions kan dulu ada Cannes Lions buat film. Iya betul. Tapi Cannes Lions juga ada Cannes Lions Advertising Festival. Right. Iya. Jadi kayak itu mungkin yang salah satu yang di-aim sama anak-anak kreatif buat ke Cannes Lions buat menang di sana. Tapi kita di lokal kita juga pengen keep industrinya running. Kita pengen community-nya tetap jalan gitu sebagai anak-anak kreatif karena kita pengen regenerasi terus kan. Sama kita pengen juga kalau Indonesia nih bisa make something di global nih. Makanya secara formulasi kebetulan gue yang ngedirect sekarang formulasinya adalah juri-jurinya gue bawa dari top tier judges gitu. Supaya yang kita dijuriin kita punya punya confidence gitu untuk dihajar di luar gitu, kayak gitu sih. Tapi sistemnya akan seperti Piala Oscar juga, ada per kategori gitu? Ada per kategori. Kategorinya apa? Kategorinya lumayan banyak, banget sih. Tahun ini aja gue nambah 16 kategori baru. Wow. Iya, tapi kita kategori besarnya ada di kategori kreatif klasik. Kreatif klasik tuh ATL. Tadi tuh radio, TV, billboard itu kategori klasik. Terus kita juga pecah lagi jadi kategori kreatif brand experience. Brand experience tuh mostly lebih ke arah tadi kalau gue contohin Samsonite tadi, ya itu experience tuh. Ya yang lebih beyond konvensionalnya. Pakai instalasi gitu bisa instalasi, bisa kayak digital, itu bisa masuk ke experience karena kayak lu experience langsung ke target audiensnya. Habis itu ada juga yang sifatnya digital. Kategori utama digital itu semua. Mau website, mau apps, mau banner, semua di situ. Kategori media, nah media ini yang unik karena gue invite kayak nama besar di brand. Itu semua CEO, beberapa CEO gue invite, CMO gue invite supaya mereka juga tadi gue bilang ini salah satu cara kita juga buat mereka update sama creative output. Oke. Iya kan, ya kita ajak masuk ke dalam dunia kita kan. Jadi supaya mereka juga ke-trigger gitu kan. Misalnya tahun lalu Paragon gitu misalnya. Sekarang Paragon juga lebih eksplorasi gitu, eksploratif banget gitu untuk bikin sesuatu. Terus yang terakhir tuh ada panel craft. Craft itu tuh sebetulnya buat misalnya kayak production house gitu-gitu. Oh ada juga ya? Ada animasi, CGI, AI, itu yang semuanya sifatnya craft kita masukin di satu kategori khusus. Sorry bukan terakhir, ada satu lagi kategori yang buat yang muda-muda karena kita buat regenerasi juga kan. Ada namanya Daun Muda sama BG Award. BG. Oke. BG, tulisannya BG. Oh, oke. Soalnya dia matchinginnya sama Daun Muda. Tapi emang itu. Emang wordplay. Emang itu. Kira Budi Gunawan BG. Berat. Oke, berarti kalau kayak gitu, ini gue awam ya. Kalau kayak gitu yang menang, nanti yang menang siapanya? Individunya, agensinya, atau brandnya? Misalnya pemenang nih kategori ini nih, yang megang piala. Oke, terima kasih Allah gitu. Terima kasih Allah. Ya maksud gue, benar. Terima kasih Allah ya. Ya kan nomor satu. Pancasila. Ya, jadi kayak yang menarik adalah yang submit biasanya agency atau production house. Ya, yang submit kategorinya, tapi nanti kita di ujung kita ada namanya Creative Agency of the Year, Digital Agency of the Year, Media Agency of the Year, plus ada Advertiser of the Year. Advertiser of the Year itu yang si tadi itu orang brandnya, yang dia menang ceritanya untuk kayak ini terima kasih gitu ya. Nah, tapi ada juga yang kayak personal. Tahun ini kita bikin namanya People's Award. Jadi misalnya kayak Tirta adalah Activation Person of the Year gitu, bisa kayak gitu. Vincent adalah Digital Person of the Year, bisa kayak gitu. Kalian juga bisa secara individu submit. Nah itu yang paling baru tahun ini adalah People's Award-nya. Jadi dan People's Award itu menarik karena selama ini dibilang citra pariwara itu cuma buat anak kreatif. This year kita bikin si People's Award-nya ini anak kreatif gak boleh submit. Jadi anak kreatif yang submit adalah non anak kreatif. Account, planner. Self submission ini ya? Self submission. Jadi lu mengkurasinya kayak gitu ya. Jadi orang lu kasih website atau gimana? Iya, website. Orang submit via situ ini menurut gua iklan gua bagus, gua layak. Oh, gitu. Website. Berapa ratus lu terima? Kita tahun lalu kita terima in total semuanya 2000-an. 2000 iklan. 2000 submission. 2000 submission. Nah, ya 2000 iklan. Iya.
Sebenarnya iklannya project bisa satu, repetitif bisa ya. repetitif Oh, ya, oke. dapat submission gitu sih. Wow. Jurinya beneran cuma juri itu yang Jurinya- ada voting nggak? Ada. Oh, ada voting. Ada, jadi kita judging udah start nanti di November. Nanti kita ada judging online dulu, mereka judging satu-satu, nanti mereka duduk bareng-bareng di Indonesia, Jakarta, nanti mereka judging offline buat nentuin metalnya biasanya gitu. Jadi yang vote nanti, yang bisa vote nanti siapa? Juri. Oh, juri. Ya, Jurinya berarti nggak cuman ada banyak gitu. ada banyak. Jadi misalnya kategori pertama ada 5 juri, 5 juri, 5 juri, 5 juri. Oke. Gitu. Ngerti Nah, gua. jadi per kategori jurinya. Iya, iya, iya. Tapi Dan ada- Densu juga berkali-kali menang award ya, Iya, mendominasi ya. Alhamdulillah. Iya, iya, Makasih ya Allah gitu. Kalau maju dong. Kan udah maju. Ketua panitianya sama ini kan maju. Tapi kalau kayak gitu kayak jadi sesuatu leverage untuk lu maju ke klien gak sih? Iya banget. Iya. Oh, Karena- iya, tahun lalu menang nih Bawa jadi. piala ke klien. Well, what's your Credibility. credibility? Iya. Ya. Bawa medali. Sebetulnya itu jadi kayak menariknya. Citra Pariwara itu jadi semacam benchmark sama jadi kompasnya lah buat klien nyari agensi buat pitching. Menarik. Ini karena menurut gue ini bisa convert to business sebenarnya. Ini bukan masalah show off anak kreatif, tapi masalah lu bisa ngasih trust ke klien lu kalau lu bisa do something yang Lu deliver, menarik, lu bisa deliver gitu kan. Nah jadi yang menarik mungkin pengalaman pribadi. Densu di tahun 2022 dia pernah menang semua kategori of the year. What? Ya, makasih ya Allah gitu. Tapi yang menarik adalah di era tersebut akhirnya kita bisa dapat undangan pitch dalam 1 tahun lebih dari 100 pitch. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Makanya ini menurut gua ini bukan show off Densunya, tapi gue pengen ngasih tahu kalau brand, agency itu bisa naikin semacam that value through this Yeah. kind of award Yeah. gitu. Karena usernya juga dari industri. Industri. User di sisi kliennya. Iya. Tapi maksud gua kalau kayak gitu gimana nasib agensi-agensi yang nggak pernah menang? Itu parkir satu. Dan gue ngeliat sekarang trennya ya. Biasanya yang dari agensi gede, Iya. terus kayak aduh capek banget nih gue. Pecah gua. Cabut keluar, bikin Bikin sendiri. sendiri, iya. Itu tadi terus sebenarnya barrier to entry-nya agensi ini gede apa rendah? Pertanyaannya menarik sekali menurut gue. Tapi beneran, karena sekarang kita jualan service kan. Yang dijual apa? Orangnya kan. Ini industrinya kan manusia-manusianya. Jadi ketika, Betul. kayak tadi yang Vincent bilang, dari agensi gede, cabut, bikin agensi sendiri, kecil, terus apa? Gue bisa submit gak? Bisa banget. Karena menurut gue, nggak ada barrier sama sekali. Justru, jadi selling point-nya kalian ketika kita bertiga nih, kita bikin agensi sendiri. Kita bikin agensi sendiri nih misalnya ya. Bisa nitip award nggak? Nah itu bisa jadi kayak jualan kayak ini our first year dan kita bisa dapetin let's say berapa metal convert to gini gitu misalnya convert by apa gitu. Jadi kayak, Creativity has no barriers. iya keren. Asli ya. Sebenarnya tahun ini gue punya plan sesuatu untuk kayak ngasih semacam spotlight buat new agency, tapi kayaknya gue akan jalanin tahun depan. Yang Jadi- up and coming. Ya, upcoming gue akan bikin itu. Jadi kayak agency below 5 tahun gitu, dia akan punya their own spotlight. Jadi kayak menurut gue nice. itu kayaknya akan bikin motivasi agency baru untuk Wonderkid. ya wonderkid. Tapi ini Keren. menarik loh. Agency Wonder Maksudnya, Iya, benar. Maksudnya Devri yang berada di Pucuk ya. Pucuk Iya. itu mau Mikirin, ngebantuin mikirin, yang mikirin. Iya. kecil-kecil juga emang culture-nya begitu. Emang kalau gue kan sekarang role-nya bukan ya, gue lepas baju Densu dulu nih ya. Oh, betul. Gue role-nya emang buat majuin industrinya. Kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi, ini gue tahun pertama gue by the way. Untuk jadi ketua pelaksana. Iya. Oh. Gue tahun-tahun sebelumnya gue jadi wakil. Oke. Ini tahun pertama gue. Jadi Gibran ya berarti ya. Jadi Gibran. Jadi sekarang jadi Prabowo. Tapski. Gue kirim stiker nih. Iya, Tapi tahun depan akan lagi gitu? Enggak. tergantung nanti bapak-bapak. Kan gue ini dipilih kan sebenarnya. Oh, Gue gitu. dipilih sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya karena gue lumayan masih muda lah di industri kan, masih baru lah, gue nggak lama-lama amat lah. Untuk dipercaya, menurut gue it's a big leap buat senior-senior gue thank you banget buat ngasih kepercayaan buat anak muda buat ngerjain ini gitu. Karena at the end of the day kan gue butuh regenerasi kan. Yeah. Gue pun nanti akan regenerasi gitu. Right. Tapi yang gue pengen adalah industrinya tuh bisa lebih solid. Solidnya dalam artian, contoh ya. Solid. Ya, itu betul mau gitu gue. Sorry gue colok. Gue mau muter balik dulu. Tapi maksud gue kayak gue lumayan ke-trigger karena beberapa kali gue lumayan dipercaya buat jadi juri di beberapa festival di luar. Tapi gue bukan buat gue, itu gue sebenarnya belajar gitu. Yang menarik adalah beberapa negara
Thailand, India, you name it, kayak Jepang gitu. Mereka tuh sangat solid untuk go beyond negaranya gitu. Gue pengen banget kreatif Indonesia tuh bener-bener kayak punya suara di luar gitu loh. Bertarung di luar kandang. Bertarung di luar kandang. Jadi selama ini kita udah mulai punya nama nih sekarang. Jadi kayak beberapa kerjaan kita udah pada mulai menang di luar. Orang-orang Indonesia udah pada mulai jadi juri di luar di festival-festival besar gitu ya. Nah gue pengen lebih banyak yang kayak gitu supaya kayak Thailand kan wah udah gak usah lo inilah tanyalah gitu, gede banget. Misi gue di sana sih sebenarnya. Jadi mungkin gue baru start tahun ini tapi mungkin besok-besok pengennya kayak nggak ada agensi kecil, nggak ada agensi gede aja, agensi Indonesia gitu buat keluar. Oh, oligark. Local made. Nah, gitu. Pengennya gitu gue. Pertanyaannya, kita singgung sedikit pemerintah. Di mana peran pemerintah terhadap industri kreatif saat ini, terutama di citra pariwara dan industri periklanan? Peran Apakah pemerintahnya mereka ngasih guidance atau? Oke, mereka support ini. Salah satunya mereka sponsorin pekerjaan ini. Sekarang undernya ini ya berarti? Ekraf. Ekraf tuh siapa? Teguh Rifki ya? Pak Teguh Rifki bukan? Iya. Iya kan dia? Iya. Jadi kita disupport sama Ekraf tahun ini. Ya salah satu yang mungkin yang apa ya, kita udah cukup panjang lah kalau bahasa sama Ekraf dari 3 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi salah satu perannya mereka emang di bagian situ sih untuk support this project. Dan menurut gue project ini kan juga butuh support budget dan lain-lain kan. Nah itu salah satu yang mereka ini sih kasih sih. Jadi menurut gue ya cukup membantu lah. Harusnya. Tapi nggak ada branding guidelines yang kayak oke, tahun ini kita branding Indonesia tuh kayak gini gitu. Nah kalau itu kayaknya gue mesti datang dan membawa proposalnya dan kayak untuk disupport lah. Gitu. Jadi mungkin mereka juga nggak terlalu apa ya? Bukan priority kali ya? Iya mungkin bukan priority sama mungkin apa sih yang dibikin sama si advertising ini gitu. Tapi kalau lu lihat sebenarnya menarik anak-anak desain ADGI Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Oh ada. Itu yang kemarin logo 17 Agustus itu kan. Dan bukan cuma tahun ini, tahun-tahun sebelumnya sama beberapa logo-logo instansi pemerintah itu mereka bikin. Oke. Jadi mereka udah sangat dekat. Nah itu gue lagi mau bareng sama mereka juga. Jadi kayak kita mau lebih close lagi lah sama si pemerintah gitu. Itu termasuk ke periklanan itu kayaknya. Itu termasuk dari elemen kreatif. Elemen kreatif. Makanya di Citra Pariwara gue masukin kategori desain sebenarnya ada. Supaya nanti lebih inklusif lagi. Gue pengen komunitasnya tuh berputar gitu loh. Iya. Biar nggak blunder ya. Biar nggak blunder. Soalnya kemarin waktu itu ada logo apa gitu yang apa pon apa gitu. Oh iya, pengennya komodo tapi lebih kayak mirip cicak. Termasukin ya. Gue nggak bohong sumpah. Iya. Pengennya komodo. Tapi lu perhatiin deh kayak negara-negara yang lumayan maju gitu ya. Kayak let's say paling dekat Singapura deh. Singapura tuh sangat concern sama desain sistemnya dia, tau gak? Iya. Iya kan? Jadi menurut gue kita tuh sebenarnya bisa banget karena kita punya good talent gitu di Indonesia. Mau lo ngomongin advertising, mau ngomongin graphic design, kita punya banyak gitu. Cuma emang butuh lebih deket aja sih untuk kayak dibikin ini tuh matters gitu. Understood. Iya kan? Kalau nggak matters ya nggak akan dilihat gitu. Singapura bagus banget gitu menurut gue. Desain sistemnya. Gue kalau boleh saran ngasih ide award buat Citra Pariwara. Let's go. Gue kalau bisa ada satu award yang top spender. Top spender. Jadi kayak di Holy Wings tuh. Top spender. Nah, itu kan nanti brand akan berlomba-lomba. Pas keluar diumumin, Iya benar. Itu ya, tolong ya. Tahun ini ada gue. Production on a budget tapi. Top spender jangan. Pas ngumumin keluarin suara trompet. Nah, jadi tanggal 11 dan 12 Desember. Iya. Di mana? Di bengkel. Di bengkel CBD. Jaksel sekali ya. Cocok men. Lu akan ada di situ juga pasti ya. Gua akan tunggu kalian di sana ya. Oke. Kembang api gitu kan. Siap. Nah, ada games nih terakhir nih buat tuh Dev. Games ya? Ya ada games. Kita punya beberapa iklan dan kita mau minta pendapat lo. What makes this ad works? Panjang kali. Panjang nih. Case study soalnya nih. The FIFA World Cup 2022, one of the most awaited event in the world, sponsored by tons of brands who spend tons of money. But unfortunately for Grab, we can't blatantly write this memorable event as we are not the official sponsor. But still, we want to tap into this event and steal the thunder. Ini iklan official nggak sih? How? Ini case study. Spend
biasanya mereka experience nih submit. Oh gitu. We can talk about this. Ini betul masuk ke topiknya yang mereka bikin. Our colleagues in other brands to participate in the conversation. Those who are not also the official sponsor. And one by one, they respond to it. End up more than 40 famous brands mention Grab and talk about the unspeakable, showing love and support on how it feels like to be, not to be the official sponsor. Lo udah pernah lihat ini berarti? And even promoting Gue udah pernah lihat tapi gue their lupa favorite nih ngomong. Grab app. It was a big conversation, and it's getting bigger during the final, when Grab show appreciation to these brands by giving free Grab food vouchers and jersey. Oke, so- That was considered as Jadi karena nggak boleh ngomongin, kalau Piala Dunia kan sangat strict kan, tidak boleh ngomongin World Cup gitu-gitu. Makanya dia bilang nggak boleh ngomongin, bahkan naruh emoticon doang bola. Iya, Emoticon bola ya. Iya gitu. Gimana mereka bisa datang dengan ide itu ya? Karena biasanya nggak ada duit biasanya. Creativity Iya. lahir dari keterbatasan dan duit. Iya, sering terjadi sih menurut gua. Karena kan ini kan kalau lihat tadi di opening aja bahkan dia bilang spendnya terlalu gede Betul, kan betul. untuk kayak jadi sponsornya si Piala Dunia gitu. Iya. Nah, akhirnya datangnya dari ngakalin situasi gitu. Jadi kayak Limitation of resources. iya, exactly. Sering banget kayak gitu sih. Right. Oke. Menarik juga ya. Next. Misalnya seneng benerin barang, tapi jadinya tambah Tahu nih parah. gue. Itu bannya peyang. Punya Bannya suka peyang. salah. Pelupa. Ayah yang benerin kacamata aku. Dan selalu nyalain barang. Hari ini dompet, kemarin mobil. Bukan. Terakhir, dia selalu telat. Lahirnya aja telat. Walaupun dia begitu, menyiapkan masa depan kami, dia selalu bisa kami andalkan. Nih, robotnya yang benerin. Saat mereka mengandalkan Robotnya BRV. Anda bisa mengandalkan Manulife untuk solusi finansial, kesehatan. Ini gue bilang gitu. Ya. Lo ngomongin humor tapi ujung-ujungnya jualan kan. Iya. Apakah cuman ada dua spektrum itu? Kalau nggak lucu banget, sedih banget. Apakah cuman dua spektrum itu, Dev? Sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin komunikasi kan yang paling enak kan mainin emosi spektrum yang paling absolut kan. Paling gampang. Tapi sebenarnya ada lagi sih sebenarnya. Oh, ada lagi. Emosional banget, lucu banget sama horror banget gitu. Fear, pakai fear jadi. Fear mongering. Iya, fear mongering sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang lu mungkin sering perhatiin banyak banget iklan-iklan pakai temanya horror juga gitu. Karena orang Indonesia suka horror tuh enggak? Banyak banget orang-orang dengerin YouTube RJL 5 Betul. buat tidur gila aja. Detektif Astral. Iya. Yang lima itu yang mana sih? Yang ini apa kadang-kadang kayak apa namanya? Ngomong sama arwah itu. Iya, banyak macam-macam dia. Ngomong sama arwah Charlie Kirk. Iya kan? Gila Itu Detektif banget. Astral. Itu Detektif Iya, Astral. detektif astral. Tapi teman-teman gue dengerin podcast itu sambil tidur gila loh. Maksudnya kayak masuk ke mimpi gak sih tuh? Atau itu baru ketemu lucu-lucuan kayak nggak masuk akal gitu. Saking absurdnya gitu. Iya kan ya? Oh jadi kayak gitu. Jadi bisa juga mainin fear. Mainin fear juga bisa. Tiga triangle itu ya, main Iya. di situ aja ya. Sebenarnya kan kita. balik lagi kayak gue bilang, sebenarnya kan kita ngomong sama manusia ya. Iya. Human to human communication gitu. Jadi pada dasarnya brand itu emang jadi fokus jualannya, tapi cara kita komunikasi kayak gue ngobrol sama kalian nih, mungkin yang paling relate adalah mungkin that three triangle itu gitu. Iya, Heeh. Bisa lucu banget loh, kita bisa ketawa-tawa dari tadi karena ada satu yang relevan sama kita, ada yang mungkin bisa sedih banget kalau kita ngomongin siapa orang tua let's say atau apa, lalu kita ngomongin yang takut banget itu, takut mati atau apa gitu, hantu, pocong gitu misalnya. That's something yang relevan pasti sama kita semua kan. Tapi ada lagi hal-hal yang mungkin nggak connect sama kita semua gitu. Misalnya gue punya motor, lu nggak punya. Lu punya mobil, gue nggak punya. Bisa kayak gitu kan? Ya something yang kita nyari yang benang merah, ada silver liningnya. Kalau oh ya udah ini bisa connect to everyone. Apa tadi? Fear, Humor sama si emoset lah. Yang sedih, Emosional lah, sedih, emosional. Kalau seks, kan ada yang bilang sex Oh. sales. Itu cara curang. Oh iya. Maksud gua pameran mobil sampai sekarang masih butuh SPG. Pak, itu yang jual Komatsu, Pak. Yang Iya. gede-gede kayak apa Iya. ekskavator itu juga pakai cewek-cewek Iya. buat jualan. Iya maksud gua itu masih relevan nggak sih? Itu kan bukan- sex sales katanya. Itu iya. Itu kan tapi menurut gue itu kan secara apa ya? Secara Naluriah. ketika kita ngomongin tadi kan Birahi ya. bangke.
Nggak, maksudnya kan kalau seks itu atau mungkin cewek cakep gitu ya, itu kan something yang kayak intriguing. Lu nggak selamanya bisa pakai cewek cakep di mana-mana gitu. Tapi ketika lu ngomongin humor, emotional, outside segala macam itu, lu bisa put di mana aja gitu. Biasanya kalau mobil mungkin relate kalau misalnya lagi gias gitu, lu cocok lah karena kita kan target audiens siapa? Bapak biasanya kan. Ya gitu. Siapa yang mau lu impress dengan punya mobil bagus? Siapa yang mau lu impress? Bener gitu sih. Dia jadi kayak waduh bahasa gue jelek lagi. Gue ngomong vehicle bukan itu. Karena dinaikin. Parah banget. Lama-lama gawat. Kita cut semua ya. Tapi masih maksud gue, tapi itu menjadi salah satu tool untuk masih itu. Kayak contoh gini, kalian sering ke expose nggak sih sekarang drama Cina? Iya. Drama Cina tuh pada rada vulgar kan? Betul. Oh, iya? Betul. Iya, rada vulgar. Itu kan tapi kan cuma komersial yang push ads gitu kan. Betul. Itu lumayan vulgar tuh. Tapi itu lumayan traksinya gede loh itu. Tapi nggak maksud gue, padahal ceritanya sebagai sama orang semua. pengiklan, Iya. masih menyimpan itu sebagai salah satu senjata lu Enggak. kalau jualan. Enggak. Cheap shot soalnya. Iya, cheap shot. Enggak. Kenapa enggak? Kayak gini contohnya, gue sempat megang satu produk kondom. Iya. Oke. Kondom aja nggak bisa jualan dengan cara itu. Yes, karena Indonesia market gitu. Mas Meong dulu. Maksudnya siapa? Mas Meong. Oh, Irek, sorry. Ya, sorry. Irek. Anyway, Tapi ada beberapa juga kondom yang lain yang mungkin cara berjualannya lebih vulgar gitu ya. Kayak ada yang pakai siapa? Jeff Nicole gitu misalnya. Tapi waktu itu gue megang produk kondomnya emang waktu itu yang multinasional kondom lah gitu. Jadi kita bikinnya lebih elegan, kita bikinnya video klip orang main tenis gitu. Oh, dia supaya diasosiasikan main penis atau Cepet banget, keren. bisa masuk Densu nggak? Keren, langsung approve. Main tenis ini karena satu momen ada raket tenisnya kita taruh, terus bolanya datang. Jadi subliminal message. Subliminal message gitu. Dan itu lumayan win banyak gitu, bukan di kreatif festival tapi buat klien gue itu something yang cukup smart buat ngakalin market yang kayak Indonesia. Tapi berarti lu nggak akan menggunakan sesuatu yang vulgar untuk jualan ya? So far tapi kalau lu ngelihat ada orang yang menggunakan itu, lu gimana? Kayak nggak kreatif lu. Ada sih banyak sih yang pakai itu. Karena tapi biasanya terkadang ada tuntutan dari brand. Brandnya emang? Terkadang. Contoh ada beberapa dulu waktu eranya dulu ada e-commerce yang kalau lu perhatiin, kalau lu lihat banget selalu ada cewek. Joget-joget. Oh, pakai K-pop artis. Oke. Itu dari untuk penutup episode kali ini ya. Tapi bahaya tuh gitu. Thank you banget ya. Tanggal berapa Citra Pariwara? 11 dan 12 Desember. 11, 12 Kalau mau Desember. ngeliat informasinya di citrapariwara.org. ada di sosial Instagram? media? Sosial media ada Citra Pariwara. Kita Citra masukin Pariwara. juga. Oke. Thank you, Pak. Sosial medianya Devri apa? David Diko Putra. Oke, nanti dimasukin juga ya. Siap. Siap. Ya Terima udah. kasih ngobrolnya. Kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Dah. Bye.